Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YouTube semua yang saya hormati. Hari ini saya mau ngebacot soal salah satu binatang kecil di muka bumi ini. Namanya adalah lalat. Namun sebelum lanjut, kita putar dulu intro dari channel saya, Pemikir Ulung. Oke, teman-teman semua yang saya hormati, apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata lalat atau mau sedang membahas tentang lalat? Pasti yang akan muncul di benak saudara-saudara, teman-teman semua, adalah hewan kecil yang menjijikkan, yang terbang ke sana kemari, yang membawa penyakit, hewan kecil yang menjijikkan, yang lebih menjijikkan daripada mantan kita gitu ya, lebih menjijikkan daripada mantan kita, atau mungkin mantan kita yang lebih menjijikkan daripada lalat tersebut. Enggak ya, bercanda. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang lalat. Lalat yang akan saya bahas di segmen kali ini bukan hanya lalat rumahan ya, bukan lalat yang sering kita temui setiap hari, bukan hanya lalat seperti itu. Namun jenis lalat itu sebenarnya ada banyak teman-teman ya, kayak lalat daging, ada lalat rumah, ada lalat buah dan lain sebagainya. Itu banyak sekali jenis. Oke, baik teman-teman, dimulai dulu dari pengertian lalat itu sendiri. Apa sih sebenarnya binatang yang satu ini? Lalat itu sebenarnya adalah satu kelompok dengan Ordodiptera. Ordo itu artinya hewan-hewan kecil yang memiliki spesies yang sama. Di itu berarti dua, dan tera adalah sayap. Jadi lalat masuk pada kelompok binatang-binatang kecil yang memiliki dua sayap. Ada fakta-fakta yang menarik ya teman-teman soal lalat ini. Kita pernah kan diajari sewaktu berada di sekolah dasar bahwa apabila lalat itu hinggap di makanan kita harus kita usir ya, agar supaya nggak menularkan penyakit. Namun ternyata apabila dia jatuh di minuman kita, itu harus kita benamkan gitu ya, supaya bukan hanya penyakitnya yang masuk ke dalam, tapi juga penawarnya juga masuk sekaligus ke dalam. Tahu nggak teman-teman, dilansir dari websitenya Merdeka bahwa lalat itu ternyata menyehatkan bagi manusia gitu. Yang jadi pertanyaannya adalah bagian mananya lalat begitu ya yang menyehatkan tubuh kita? Jawabannya adalah bagian sayapnya. Jadi pada sayap lalat tersebut mengandung gen revlin ya. Gen revlin itu yang berfungsi untuk bagaimana lalat bisa mengepakkan 200 hingga 400 kali dalam 1 detik gitu ya. Bayangkan kecepatan lalat dalam mengepakkan sayap itu 200 hingga 400 kali mengepakkan sayap dalam sedetik. Coba kita bandingkan dengan burung. Dalam 1 detik mungkin burung bisa mengepakkan sayap 3-4 kali. Dia bisa mengepakkan sayap sejumlah itu. Tetapi lalat bisa 200 sampai 400 kali dalam 1 detik. Ini kehebatan sayap lalat gitu ya. Dan dalam sayap tersebut, menurut pakar peneliti dari Australia, dia menemukan bahwa lalat tersebut sebenarnya sayapnya bisa untuk industri kesehatan gitu ya, bisa untuk industri kesehatan. Kemudian yang kedua, lalat itu penciumannya benar-benar tajam. Bayangkan dari jarak 2 km benar-benar jauh bro. Dari 2 km dia mampu mencium objek-objek tertentu yang mengeluarkan bau. Misalnya tempat sampah, makanan, dan lain sebagainya, itu bisa dia deteksi dari arah 2 km. Kita saja mungkin bau makanan itu bisa kita paling full penciuman kita itu 10 meter ya, sudah bisa kita cium. Nah ini lalat dalam jarak 2 km dia bisa cium bau tersebut dan dia bisa temukan objeknya. Selanjutnya dari lalat ini adalah lensa matanya. Lalat itu memiliki 2 mata ya, tetapi apakah lensanya juga ada 2 juga? Ternyata tidak teman-teman. Setiap mata dari lalat itu memiliki 4.000 lensa gitu ya, kurang lebih 4.000 lensa yang menatap ke segala arah. Sehingga teman-teman nggak heran ya ketika Anda mukul lalat dari belakangnya, lalat itu bisa tahu ya. Kok bisa tahu? Padahal dia nggak ada deteksi kayak nyamuk yang mendeteksi aura panas gitu ya. Tapi dia bisa tahu kita mukul dari belakang. Itu karena lensa matanya yang menatap ke segala arah gitu. Percaya aku takkan kemana. Jadi dia
mampu menemukan objek mendekati dia gitu, apalagi objek raksasa kayak kita ya. Walaupun dia mampu menatap ke segala arah gitu dengan lensa yang ada dalam matanya itu, tetap saja dia rabun ya. Dia memiliki jarak-jarak tertentu yang nggak bisa dia jelas dalam melihatnya gitu ya. Dia rabun dalam hal itu. Setelah itu teman-teman, cara makan lalat. Lalat itu sebelum makan dia mengeluarkan enzim ya dari liurnya. Dia kalau udah ada di suatu objek makanan gitu, dia lumuri dulu dengan ludahnya, dan ludahnya itu mengandung enzim yang berguna untuk memperlunak makanan yang akan dia santap gitu. Makanya kita dilarang ya menyerupai hewan ini, menyerupai binatang ini. Di saat kita makan, kalau makanannya panas, kita nggak boleh meniupnya ya, karena ditakutkan ada air liur kita yang melayang ke makanan tersebut. Begitupun dengan minuman yang panas, kita nggak bisa meniupnya, kita dilarang karena itu menyerupai binatang tadi gitu ya. Dan sesuatu yang sangat benar-benar menakutkan bagi orang-orang adalah lalat itu membawa penyakit. Makanya orang-orang berkata bahwa lalat adalah sumber penyakit gitu ya. Ya, dan itu nggak bisa dipungkiri, memang itu kenyataannya. Kemudian soal umur lalat itu antara 17 sampai dengan 28 hari. Benar-benar ringkas ya, sebulan aja udah kelar hidup dia. Tapi jangan salah, dalam sekali menetas, induk lalat itu bisa melahirkan 3000 butir telur ya. Dan ini yang cocok untuk diistilahkan sebagai mati satu tumbuh 1000 kali ya. Jadi satu lalat bisa melahirkan 3000. Benar-benar amazing gitu ya. Ada fakta yang menarik nih teman-teman tentang lalat ya. Dalam kurun waktu 4 sampai 5 menit itu lalat sekali buang air kecil ya. 4-5 menit dia buang air kecil. 4-5 menit kemudian dia buang air kecil lagi. Berarti lalat ini sering banyak minum gitu ya. Makanya dia sering buang air kecil. Oke teman-teman, itu saja sih pembahasan hari ini. Mudah-mudahan ada nilai buruknya ya. Maksudnya nilai manfaatnya untuk pengetahuan teman-teman semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.